Dia, Dia sahabat kita. Beri anugerah kepada kita untuk menghayati masa prapaskah, untuk kita menemukan keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang berdosa, ya, dan kita memasuki pekan kudus dan kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Anugerah itulah mungkin satu kata yang dapat mewakili semua hal yang kita sedang rayakan, ya, di pekan kudus itu. Rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu agung kepada kita. Nah, saya mau ajak kita untuk menghayati hal ini, ya, bahwa Allah itu mengasihi kita. Rancangan Allah bagi kita itu adalah rancangan damai sejahtera, ya, shalom. Kalau kita menghayati selama masa dari Paskah itu, di mana begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga diberikannya Kristus kepada kita, sudah menunjukkan itulah rancangan Allah buat kita umat manusia, ya, meskipun kita ini manusia yang berdosa, tetapi Tuhan terus melaksanakan rancangannya, ya. Rancangan itu adalah kesejahteraan, damai, hidup yang berkelimpahan. Nah, saya mau masuk ke situ, ya. Mari kita hayati. Kalau rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera, rancangan Tuhan bagi kita adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, kita akan lihat prinsip-prinsip, ya, yang membuat kita ini dapat hidup di dalam rencana Allah itu, ya. Itu berarti tidak otomatis meskipun Allah itu punya rencana kita semua ini hidup dalam shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, tapi toh kenyataannya kita tidak hidup di sana, ya. Itu berarti dibutuhkan satu prinsip-prinsip yang membuat kita sungguh-sungguh bisa masuk dalam rencana Tuhan itu, ya. Kita tidak ada di luar rencana Tuhan. Nah, setelah Paskah itu, renungan saya mengenai hal ini, ya, mengenai kalau Tuhan itu begitu kasih, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera supaya kita hidup berkelimpahan. Saya menemukan satu kata yang di dalam Alkitab menjadi prinsip-prinsip Allah yang diringkas, ya, di dalam satu kata ini, yaitu menuai. Itu ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan mau pakai untuk kita memahami bahwa Tuhan mau kita hidup berkelimpahan, ya. Itu menuai. Kata itu memenuhi Alkitab, begitu, untuk kita dapat memahami bahwa kita hidup berkelimpahan itu kita menuai, ya. Dan dari satu kata yang saya temukan ini, Tuhan ingin kita ini menuai dan menuai damai sejahtera dalam hidup kita ini. Lalu saya coba untuk menghayatinya dan saya menemukan begitu banyak hukum menuai yang ternyata ada di dalam Alkitab, ya. Bagaimana kita menuai, hukum menuai itu. Nah, dalam renungan saya itu ada 7 yang saya temukan. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan hal yang paling relevan, yaitu mengenai anugerah itu, ya. Tapi saya bagikan singkatnya mengenai 7 hukum yang coba saya temukan di dalam renungan saya itu. Hukum yang pertama saya temukan bahwa kita ini menuai sesuai dengan yang kita tabur. Nah, itu prinsip pertama yang saya temukan di dalam Alkitab, ya. Bahwa kita ini menuai sesuai dengan yang kita tabur. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak menabur, kita tidak menuai, ya. Kenapa saya tidak damai sejahtera? Kenapa saya tidak hidup berkelimpahan? Saya rasa satu ini, kalau kita tidak menabur, tidak pernah kita akan menuai. Jadi jangan kita kenapa kok kita tidak memperoleh. Kalau kita tidak menabur apa-apa, kita juga tidak akan menuai. Itu saya siapa yang menabur sedikit menuai sedikit. Itu firman Tuhan yang banyak kita baca, 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya. Ini prinsip satu yang saya temukan. Berarti untuk kita dapat hidup di dalam hidup yang berkelimpahan, kita ini harus melakukan sesuatu. Kita menabur. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita juga tidak akan memperolehnya, ya. Bukan hanya kita berdoa, kita ajar ora et labora, berdoa dan melakukan.
melakukannya. Ya, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua saya temukan di dalam Alkitab, kita menuai jenis yang sama dengan yang kita tabur. Apa yang sedang kita tabur dalam hidup kita ini, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa hidup saya begini, padahal itulah yang sedang kita tabur. Kita menuai kenapa orang menjauhi saya dalam hidup ini. Kita tidak tahu bahwa yang kita memang sedang menabur, mungkin kata-kata kita itu setiap ngomong tidak baik dengan orang lain, ya kita akan menuai apa yang kita tabur. Itu hukum kedua yang saya lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa kita menuai jenis yang sama dengan yang kita tabur itu, ya. Galatia 7:8 paling jelas mengenai hal itu. Jangan sesat. Sebab apa yang ditabur itu yang dituai. Ya, itu firman Tuhan katakan begitu, ya. Hukum kedua yang saya temukan ada di situ. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur di dalam roh, kita akan hidup kekal. Itu juga prinsip kedua yang saya renungkan selama selesai masa Paskah ini mengenai bagaimana kita hidup berkelimpahan. Kalau kita dalam hidup bergereja menabur pertikaian dan perpecahan, kita tidak akan menuai persekutuan yang indah dalam hidup gereja kita itu, ya. Kalau kita ini menabur dosa, tidak akan mungkin kita ini akan menuai hidup yang suci. Yang kedua, ya. Lalu saya coba renungkan lebih jauh, saya menemukan juga yang ketiga, hukum menabur itu. Kita menuai ternyata lebih daripada yang kita tabur. Kalau kita ini mau menabur, hasilnya itu jauh lebih besar dari yang kita tabur, ya. Itu banyak saya temukan ayat di dalam Alkitab mengenai hal ini. Amsal 22:8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dalam hidupnya. Itu lebih dahsyat. Kita menuai, mungkin kita hanya curang, tapi itu dapat menjadi bencana, ya. Kalau seperti orang diingatkan, jangan satu teks dapat menghancurkan hidup banyak orang, ya, dalam setir ini, ya. Itu berarti yang kita tabur itu hasilnya bisa melampaui lebih daripada yang kita tabur itu, ya. Itu prinsip yang ketiga. Dengan demikian, dari semua itu kita dapat menemukan prinsip-prinsip, ya, dari hukum itu, ya. Kalau hukum yang pertama berarti kita harus melakukan. Kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan, kita harus menabur, kita harus melakukan. Prinsip yang kedua, kita harus menyadari, kita harus mengingat dalam hidup kita ini, ya, bahwa kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur dalam hidup ini. Hosea yang paling jelas, siapa menabur angin akan menuai puting beliung, ya, atau badai, ya. Dan itu yang dipakai judul untuk buku Bung Karno, salah satu biografinya, siapa menabur angin menuai badai, ya. Itu juga dari firman Tuhan, dan itu prinsip juga yang dikatakan yang ketiga. Yang keempat, saya menemukan satu prinsipnya, kita menuai di musim yang berbeda dengan saat kita menabur. Nah, kadang-kadang kita ingin hari ini begini, hari ini juga begitu, ya. Tetapi ternyata firman Tuhan katakan, hari ini kita menabur, kita tidak menuai hari ini juga, ya. Kita menantikan saat di mana apa yang kita tabur itu akan kita tuai dalam hidup kita ini. Artinya kita diberikan pelajaran satu prinsip, bahwa dalam hidup ini untuk kita dapat hidup dalam damai sejahtera dibutuhkan kesabaran, ya, dibutuhkan dalam hidup kita ini kemauan kita juga untuk menunggu yang indah pada waktunya. Kita juga harus berjuang. Itu saya temukan keempat, ya, dari renungan saya mengenai menabur di dalam Alkitab. Yang kelima saya temukan hukumnya, kita menuai hasil yang terbaik hanya dengan ketekunan. Ya, itu juga ditegaskan di dalam firman Tuhan. Yang tidak tekun tidak akan menuai, ya, baik dalam kehidupan kita ini. Salah satu firman Tuhan yang indah, Ibrani 12:1-3 yang saya temukan, tekun menanggung bantahan. Pada waktu kita tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, dan kita tidak menjadi lemah dan putus asa,
kita akan menuai. Ya, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita ini tidak menuai karena kita cepat putus asa, kita ini cepat kehilangan harapan, kita tidak mau lagi berjuang ya, kita tidak tekun untuk mengejarnya. Hukum menuai ternyata dikatakan ketekunan itulah yang menyebabkan kita dapat menuai. Yang kelima ya, yang keenam saya temukan. Nanti saya akan mengajak kita diskusi yang ketujuh ya. Ini hanya untuk introduksi. Yang keenam saya temukan, kita tidak dapat berbuat apapun terhadap panen yang telah lalu. Kita akan dapat melakukannya untuk panen untuk tahun ini ya, dan Alkitab mengajar kepada kita yang dapat kita lakukan adalah ke depan. Dan yang paling banyak dikatakan Rasul Paulus, aku melupakan yang di belakang. Kadang-kadang kita ini gagal, tetapi kita kemudian hanya tenggelam dengan kegagalan kita ini larut ya dengan masalah kita ini, kita memikirkannya terus, kita menghabiskannya waktu hanya untuk itu, dan kita lupa untuk bahwa panen yang lalu gagal itu nggak bisa kita balik lagi, sudah nggak mungkin gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memulainya lagi untuk tahun ini ya. Itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan juga yang ke-6. Nah, saya hari ini mengajak kita untuk sharing bersama ya, saling melengkapi. Hukum ke-7 yang saya temukan, dan itulah masa Paskah yang sangat indah yang membuat saya penuh dengan limpahan syukurnya. Hukum itu adalah kita ini ternyata menuai banyak dari yang tidak kita tabur. Sepertinya bertentangan dengan tadi ya, bahwa kita ini siapa yang tidak menabur tidak menuai. Tapi dalam renungan saya, khususnya pada waktu saya merenungkan salib Tuhan, ini saya menemukan anugerah. Ternyata dalam hidup ini saya memperoleh begitu banyak anugerah atau tuaian yang tidak saya tabur dalam hidup, tapi saya tidak menanam pohon-pohon buah yang ada di belakang saya, tapi saya sudah mulai lihat, nanti sudah mulai keluar buah, dan saya katakan ini buah, kalau ini buah semuanya termasuk jeruk dibagi-bagikan pun enggak. Dari mana saya? Saya tidak pernah menanam, tetapi saya menuainya hari ini. Dan ada banyak dalam hidup kita ini menuai dari yang tidak pernah kita tanam. Orang lain menanamnya dan kita menuai hasilnya. Dan itu menyangkut dua hal kalau saya renungkan di dalam Alkitab ya, baik mengenai hal yang buruk maupun yang baik. Ternyata kita ini memperoleh ada banyak warisan dalam hidup kita ini ya. Ada kalanya kita tidak sadar bahwa kita ini hidup dalam keluarga misalnya yang buruk, bahwa orang tua kita itu senang sekali untuk membicarakan kejelekan orang lain, dan tidak sadar bahwa dalam hidup kita ini mewarisi hal seperti itu ya, kebiasaan yang ada di dalam keluarga kita ini. Mungkin kita dibesarkan sejak kecil dalam keluarga yang rasialis, katakan bahwa ras ini tuh lebih rendah dari kita ini. Akhirnya dalam perjalanan hidup kita ini juga memperoleh sikap rasialis oleh karena warisan yang ada dalam kehidupan kita ini ya. Kita orang tua menanamkan kebiasaan dalam hidup kita ini, dan itu kita tuai dalam hidup kita ini ya. Satu citra yang buruk, mungkin orang tua kita adalah penjudi atau pemabuk ya, dan kita anak-anaknya, orang Jawa bilang sebelum kita nikah ini harus dilihat bibit. Nah, itu artinya anak sopo ini ya. Ini anaknya siapa? Oh, bapaknya pemabuk. Nah, kita kena ya. Kita tidak menanam, orang tua kita yang melakukannya, tapi kita ikut menuai ya, menuai bahwa oh ini keluarga orang judi ini ya. Wah, ya ini sesuatu yang tidak kita tabur, kita menuainya dalam kehidupan kita ini. Citra buruk yang diturunkan. Bahkan ada penyakit juga. Kenapa saya ini kencing manis? Oh, memang turunan saya memang begitu ya. Sesuatu yang diwariskan dalam kehidupan kita ini. Tetapi juga ada hal-hal yang buruk, yang baik diwariskan dalam kehidupan kita ini. Kita diberkati banyak dalam hidup ini akan hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini dan sharing.
Adakah dalam pengalaman-pengalaman saudara sharingkan pengalaman-pengalaman dalam hidup saudara? Saya tidak menabur, tapi saya menuai hal itu. Mungkin itu hal yang positif ataupun yang negatif. Mungkin itu hal yang buruk. Wah, saya ini sesuatu bahwa bukan kita yang melakukan, tapi label itu melekat dalam diri kita. Ya, misalnya saya ini dulu di sekolah termasuk yang dibenci oleh guru-guru saya karena kelakuan dari kakak saya. Ya, kakak saya itu warnanya bukan ya. Dan begitu saya masuk SMP dikatakan, oh ini adiknya ini. Ya. Nah, saya kena gitu. Meskipun saya nggak pernah ikut, tapi saya kena begitu ya. Disebabkan karena label ini sudah. Saya nggak menabur, tapi saya menuai akibat dari perbuatan kakak saya itu ya. Nah, saya mau ajak kita untuk coba lihat dari hidup kita. Bukan hanya saudara sharing kan mengenai pengalaman-pengalaman, tapi prinsip apa yang kita temukan di situ. Ya. Saudara belajar satu prinsip tadi kan menuai seperti tadi. Oh, berarti kita perlu sabar, kita perlu. Nah, prinsip apa yang saya temukan dari pengalaman dalam hidup ini, kita itu banyak kali tidak menabur tapi toh kita menuai. Ini prinsip yang ketujuh ya. Jadi saya sudah kasih introduksi, ada banyak hukum menabur menuai ya. Ada 6 sebelumnya. Nah, saya mau ajak saudara untuk fokus yang ketujuh ini ya. Awal dari renungan saya mengenai menuai ya. Dan saya menemukan 7 hal itu. Tapi hari ini kita tidak ada waktu untuk masuk 7 semuanya. Saya hanya mau fokus ke sini, ke ini ya. Bahwa kita dalam hidup ini ternyata banyak hal menuai yang tidak kita tabur, baik yang baik maupun yang buruk dalam hidup kita ini. Sangat penting ya, tadi muncul ya, pertama yaitu mempertimbangkan. Ada banyak aspek-aspek negatif dalam hidup kita ini yang diwariskan dalam hidup kita ini yang perlu untuk kita pertimbangkan dengan serius, kita uji kembali. Satu ya, prinsip kadang-kadang dalam hidup kita ini khususnya hal-hal yang negatif. Yang kedua, kalau kita mau hidup dalam hidup berkelimpahan dari Tuhan, kita ini harus mengakui Tuhan sumber berkat kita, bersyukur, juga mengingat dan berterima kasih dengan banyak orang dalam hidup kita ini, orang tua, guru kita, ya, gereja kita, apapun yang kita tidak menabur tapi kita menuai dari mereka. Kita adalah orang-orang yang punya prinsip bersyukur, berterima kasih, bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah orang-orang yang hidup berkelimpahan akan bersuka cita dalam hidup kita ini. Bukan orang yang durhaka, bukan orang yang cepat sekali melupakan kebaikan orang lain dalam hidup ini ya. Yang kedua, nah prinsip ketiga ini juga sangat penting dalam hidup kita ini. Saya rasa ini pertama ditarik dari teladan Tuhan. Ya, kalau kita ini memperoleh kebaikan dari Tuhan yang tidak kita tabur, kita menuai, kita berdosa. Seharusnya kita ini dibuang oleh Tuhan. Seharusnya kita ini menerima maut. Dan kalau Tuhan memberi teladan seperti itu, mengasihi dalam hidup kita, baiklah dalam hidup ini prinsip berikut, kita juga dapat belajar memberkati orang lain. Meskipun orang itu tidak menabur, kita masih tetap dapat memberi. Ini take and give dalam hidup kita ini ya. Ini satu prinsip yang sangat penting. Kalau kita dalam hidup ini merasakan saya tidak menabur tapi saya menuai, baiklah kita juga belajar menjadi berkat buat orang lain ya. Karena dalam hidup ini ada hal seperti itu. Berikutnya yang dapat kita belajar ya, kalau kita memperoleh kasih, ada banyak dalam hidup kita ini, khususnya dalam Paskah ini kita menghayati begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Nah, kita juga diajar untuk kemudian memberi, mengasihi dan memberi dalam hidup ini. Ini prinsip yang penting dalam hidup kita ini. Ada banyak hal pembusukan dalam hidup ini. Kita ini diberi berkat banyak dalam hidup kita, tapi kita hanya simpan untuk diri kita sendiri. Itu busuk ya dalam hidup kita. Sudah diberkati dengan pohon apapun buahnya berlimpah-limpah, dan saudara hanya pakai buat saudara sendiri, hanya tunggu busuk itu, ya. Hanya tinggal tunggu waktu untuk busuk dalam hidup kita ini. Prinsip memberi dalam hidup ini, dan kita diingatkan siapa diberi banyak dituntut banyak juga. Itu juga prinsip hidup berkesejahteraan dalam hidup ini ya. Baik, ada 3 prinsip yang kita temukan ya dalam hukum kita
kita renungkan kehidupan ini, khususnya seusai Paskah ini. Saya harapkan kita melihat itu hukum ketujuh nyata di depan mata kita. Kita tidak menabur, kita menuainya keselamatan yang datang dari Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan coba renungkan berapa banyak dalam hidup ini yang tidak kita tabur, tapi kita menuainya. Adakah kita tidak mensyukurinya? Adakah kita tidak bersuka cita? Adakah saudara lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan orang-orang yang membuat saudara menuai dari yang tidak saudara tabur dalam hidup ini? Ya, coba kita renungkan ya dalam mulailah dari dalam keluarga kita mengucap terima kasih, belajar untuk mengasihi, belajar meneladani Tuhan ya dalam hidup kita ini. Ya, oke, puji Tuhan ya. Oke, baik ya, kita masuk dalam persekutuan doa bersama. Mungkin saya kembalikan ke. Terima kasih Pak Mika untuk firman-Nya.